Gue pikir Borussia Mönchengladbach ini bisa jadi lawan yang akan membangkitkan moral kita setelah kalah derby, tapi ternyata malah makin ambiar. Halo teman-teman, kita lagi-lagi kehilangan poin dari klub yang di atas kertas ada di bawah kita. Sayang banget, harusnya kita bisa ngelebarin jarak dari Madrid yang beberapa jam sebelumnya kalah dari Shakhtar Donetsk. Lagi-lagi titik lemahnya ada di defensive fase di fase bertahan. Tiga back kita malam ini memang relatif solid ya, Kolarov, De Vrij sama D'Ambrosio untuk ketika one by one dengan pemain menyerang dari Borussia Mönchengladbach. Tapi kebobolan kita juga karena buruknya koordinasi, dua-duanya juga salah. Vidal pula. Vidal sebetulnya mainnya nggak buruk-buruk banget, bahkan menurut gue salah satu yang terbaik di malam ini. Tapi dua kesalahannya justru harus kita bayar dengan kebobolan. Yang satu gara-gara penalti, itu kan juga gara-gara dia lepas bola. Yang kedua, dia nggak sigap menahan umpan terobosan dari Borussia Mönchengladbach. Menurut gue salah satu faktor yang menyebabkan Vidal bikin dua kesalahan tersebut adalah tenaga dia yang terkuras banget ya. Sejak international break Chili, dia kan belum libur sama sekali, belum istirahat sama sekali. Dan Conte beralasan di press conference, dia bilang dia nggak punya pemain cadangan nggak punya pemain tengah di bench. Raja Nainggolan baru bergabung dengan tim 1 hari sebelum pertandingan. Kemudian siapa lagi? Gagliardini masih COVID. Kemudian udah itu doang, nggak ada lagi cadangannya. Barella, Vidal main terus semenjak international break, bahkan dari sebelum international break. Ada dua pemain yang paling fresh sebetulnya, Eriksen sama Alexis Sanchez. Tapi dua-duanya malah nggak main 90 menit, kan nggak masuk akal. Oh ya, si Brozovic kelelahan. Makanya si Conte bilang dia nggak punya pemain cadangan untuk lini tengah. Raja Nainggolan dia bilang baru berlatih 1 hari sebelum pertandingan. Brozovic kelelahan, kemudian Sensi bahkan cedera. Nah, dua pemain yang paling fit di tim, si Eriksen sama Sanchez, malah dua-duanya nggak ada yang main full. Sanchez bahkan di 45 menit, jeda 45 menit babak kedua malah harus ditarik keluar karena cedera. Begitu juga dengan Sensi, udah dia nggak main lawan Milan, dia nggak main di international break, malah cedera. Hal positif di pertandingan ini adalah Darmian, gokil. Gue nggak nyangka banget Darmian se-eksplosif itu kemarin ya. Bahkan satu warna dari Darmian yang nggak kita miliki di wingback lain adalah kemampuannya dalam menusuk diagonal. Gue catat 2 atau 3 kali dia hampir bisa nyambut umpan Perisic. Sementara wingback kita yang lainnya Perisic, Siang, kemudian Hakimi, dulu ada Kandreva, Moses, bahkan Biragi, Dalbert, itu semua pemain-pemain wingback yang stay di line, di garis. Dia mainnya ngelebar. Cuma si Darmian ini yang gue lihat dia punya insting untuk bergerak menusuk ke tengah, ke dalam kotak penalti. Gue harap dia konsisten ya main kayak gini terus, dan semoga aja dia juga bisa main sama fasihnya di sayap kiri, karena Perisic jelas butuh istirahat. Sementara si yang kita belum tahu dia akan sembuhnya kapan. Gue pikir Borussia Mönchengladbach ini bisa jadi lawan yang akan membangkitkan moral kita setelah kalah derby, tapi ternyata malah makin ambiar karena di partai perdana Liga Champions yang musim ini targetnya kita harus lolos grup, padahal punya kesempatan emas memegang puncak klasemen malah gagal. Ya sudahlah, hari Sabtu besok cuma jeda 2 hari dari sekarang, kita akan lawan Genoa. Nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di Cerewetin Inter selanjutnya. Bye-bye, Forza Inter.